Masehi ya. Dan alhamdulillah besok kita sudah memasuki malam ini ya, sebenarnya bukan besok, malam ini kita sudah memasuki tanggal malam 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, ini hari yang istimewa ya, hari yang istimewa. Bahkan dalam riwayat hadis dulu Nabi Muhammad itu tiap tahun Asyura, tiap tanggal 10 Muharram itu selalu berpuasa Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagian riwayat mengatakan puasa Asyura ini 10 Muharram itu dalam riwayat mengatakan dulunya wajib, tapi ketika turun masalah ayat Al-Quran untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka puasa Asyura ini turun hukumnya jadi sunnah. Ya, dulu Nabi Muhammad itu kalau puasa setahun sekali, setiap 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi hari Asyura ini hari yang istimewa. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala hari Asyura, Pak. Kemudian dimasukkan surga juga di hari Asyura Nabi Adam. Kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala di hari Asyura juga Nabi Adam. Ya, Nabi Adam ini diampuni oleh Allah di hari Asyura. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala di hari Asyura, tinggal di surga itu juga di hari Asyura, masuknya diciptakan langsung dimasukkan surga. Ya, cuma gara-gara makan buah kuldi, ya akhirnya Nabi Adam diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi. Ya, diturunkan ke bumi. Jadi Nabi Adam itu sebenarnya tinggalnya di surga, cuma gara-gara dapat rayuan iblis ya, karena iblis dengki, hasut, iri dengan Nabi Adam ya, gara-gara Nabi Adam dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, tidak diakui lagi ya, akhirnya iblis mencari cara untuk merayu Nabi Adam supaya melanggar perintah Allah Ta'ala. Karena Nabi Adam masuk di surga ini, kata Allah Ta'ala, wahai Adam, makanlah kamu semamu di dalam surga ini, yang penting jangan deketi satu buah ini, buah kuldi ya, jangan dideketi satu ini, yang lainnya makan, yang lainnya makan, kata Allah Ta'ala, sepuasmu, tapi yang penting satu buah ini jangan didekati. Akhirnya dirayu, dibujuk Nabi Adam itu, bahkan bujukannya iblis ini pakai sumpah demi Allah. Ya, sebenarnya Nabi Adam nggak tertarik, cuma karena iblis ini mengucapkan demi Allah, oh berarti ini bukan bohong, iblis ini berarti sungguhan. Jadi Nabi Adam sebenarnya nggak tertarik, cuma gara-gara iblis mengucapkan lafaz sumpah, akhirnya Nabi Adam tertipu, makan buah kuldi tersebut, akhirnya Allah murka, turun ke bumi. Yaitu di bumi dalam riwayat Nabi Adam 300 tahun, Pak, tidak dimaafkan dosanya oleh Allah Ta'ala. 300 tahun tidak dimaafkan. Nabi Adam diturunkan di India, kemudian Siti Hawa diturunkan di Mekah, di Mekah. Jadi Nabi Adam itu istighfar apa segala macam tidak diampuni. Tapi subhanallah setelah 300 tahun, ketika hari Asyura, Nabi Adam ingat bahwasanya di arsy-Nya Allah itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, ya Allah, berkat nama Muhammad yang ada di samping arsy-Mu, ampuni dosaku ya Allah. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Nabi Muhammad SAW itu diampuni oleh Allah pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kemudian Nabi Nuh diselamatkan juga oleh Allah Ta'ala dari banjir bandang, itu tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat perahu, kemudian membawa binatang sepasang-sepasang dan suruh membawa pengikutnya ya, karena waktu itu banjirnya luar biasa, Pak. Seluruh dunia banjir ya, seluruh dunia banjir, bukan daerahnya Nabi Nuh saja, seluruh dunia. Itu langit turun hujan nggak berhenti selama berbulan-bulan, kemudian air sumber keluar nggak pernah berhenti, sampai anaknya Nabi Nuh itu menyangka dia akan naik ke atas gunung bisa selamat. Kata Nabi Nuh, wahai anak, naiklah perahu, ini tidak ada yang bisa selamat, ini perkara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah dari Allah. Wahai ayah, aku akan ke atas gunung, niscaya aku akan selamat. Nggak mungkin banjir sampai ke gunung, itu tidak mungkin, kata anaknya. Nggak taunya betul, ternyata gunungnya pun tenggelam. Akhirnya anak Nabi Nuh meninggal tenggelam ya, seluruh dunia itu banjir ya. Makanya Nabi Nuh disuruh membawa binatang sepasang. Kalau nggak dibawa oleh Nabi Nuh, habis nggak ada binatang mungkin, Pak, di dunia ini ya, nggak ada binatang. Makanya disuruh bawa sepasang Nabi Nuh. Nah itu akhirnya setelah selesai banjir, Nabi Nuh didamparkan oleh Allah di Bukit Judi itu pada tanggal 10
Muharram atau hari Asyura. Jadi diselamatkan dari banjir, diselesaikan oleh Allah, didamparkan di atas gunung Bukit Judi itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari api yang membakar, yang dibakar oleh Raja Namrud. Itu Nabi Ibrahim keluar dari api itu Pak Bu, itu pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu Raja Namrud sedang keluar, ya akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke tempat sholatnya Raja Namrud, dihancurkan semua patung-patungnya kecuali yang paling besar itu nggak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, malah dikalungi kapak oleh Nabi Ibrahim. Ketika masuk Raja Namrud kaget melihat Tuhan-Tuhannya hancur. Ya mulai kapan Tuhan bisa hancur? Ya, kalau Tuhan hancur apalagi makhluknya. Bingung ini Raja Namrud, siapa ini yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Kata orang, ada namanya pemuda namanya Ibrahim, dia nggak suka dengan kita. Panggil itu Ibrahim, dipanggil, wah Ibrahim, apakah betul kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Kata Nabi Ibrahim, jangan tanya saya, itu ada saksi yang paling tinggi itu, yang paling besar itu, saksi bisunya itu. Coba kamu tanya yang paling besar itu, siapa? Karena dia yang tahu, dia saksi matanya itu. Ya, kata Nabi Ibrahim, tanya saksi matanya. Kenapa? Ada satu patung yang paling besar, pakai kalung lagi. Jangan-jangan dia yang hancurkan, kata Nabi Ibrahim. Kata Raja Namrud, kamu ini gila wah Ibrahim, ini kan nggak bisa bicara. Loh, kalau yang gila ini kamu apa saya? Kalau dia nggak bisa bicara, kenapa kamu sembah? Kalau dia tidak bermanfaat, tidak bisa membuat madarat, kenapa kamu sembah? Kamu ini aneh. Sudah tahu nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bermanfaat, nggak bermadarat, kok kamu sembah? Berarti kamu ini yang gila ini bukan saya, kamu, kata Nabi Ibrahim. Marah Raja Namrud. Ya, akhirnya diperintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar selama seminggu Pak. Sampai dalam riwayat itu kayu bakarnya itu segunung, sebukit, saking banyaknya itu. Untuk nyalakan aja itu butuh waktu seminggu. Baru nyala total sempurna itu seminggu baru nyala. Setelah seminggu nyala sempurna, baru Nabi Ibrahim dilempar. Ketika dilempar, wah goncang semua malaikat, arsnya Allah goncang, binatang-binatang bertakbir. Kenapa? Khalilullah, kekasihnya Allah mau dibakar. Ketika dilempar, langsung malaikat Jibril datang, ya, mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kamu punya hajat dengan saya? Cepat katakan, nanti saya sampaikan sama Allah Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, kalau sama kamu nggak perlu, tinggal aja, saya nggak perlu dengan kamu, kata Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan mental imannya Nabi Ibrahim Pak. Ya sudah, kalau kamu nggak perlu dengan aku, minta sama Allah Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, Allah nggak perlu aku minta, sudah tahu keadaanku. Allah nggak perlu aku minta, Allah sudah tahu. Aku ini makhluknya Allah Ta'ala, apa yang terjadi pada diriku ini takdir dan Allah pasti tahu. Jadi aku nggak perlu minta, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, cuma Anda jangan ikut-ikutan Pak. Ya nggak suruh doa, oh nggak usah, Allah itu tahu dengan saya. Oh, kita ini bukan Nabi Ibrahim. Kita ini perintah kalau disuruh doa. Kalau Nabi Ibrahim bicara seperti itu menunjukkan imannya Nabi Ibrahim itu dekat dengan Allah Ta'ala. Makanya ketika Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, langsung Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Langsung masuk api, dingin Pak, sejuk. Nabi Ibrahim itu di dalam api seperti kita pakai kipas, pakai AC nih. Gak tahu, oh ini gak ada AC-nya ya, kipas saja ya, kok sejuk makanya. Ya, masuk dalam api itu sejuk, Nabi Ibrahim tenang, nggak kepanasan sama sekali. Yang terbakar cuma tali yang mengikat tangannya dan kakinya. Ya, di dalam dapat makan dari surga Nabi Ibrahim. Selama seminggu Pak, Nabi Ibrahim itu di api. Selama seminggu itu Nabi Ibrahim di api. Ada yang mengatakan waktu itu ceritanya itu kalau nggak salah, kalau nggak kodok, binatang apa gitu, itu ikut bantu untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim yang membakar Nabi Ibrahim. Ya, sampai dalam riwayat burung-burung yang lainnya mengatakan, wahai binatang, kalau nggak salah kodok, wahai binatang, katak, kamu tidak akan bisa memadamkan api dari Nabi Ibrahim, percuma. Ya, saking besarnya Pak, manusia aja Pak belum tentu bisa memadamkan. Bayangkan satu gunung, satu bukit mau dipadamkan, manusia aja belum tentu bisa. Jangan kan manusia, pemadam kebakaran gitu loh, suruh satu bukit suruh matikan apinya mungkin berhari-hari baru bisa. Ini kodok
Kata ikut bantu memadamkan api. Apa jawab Kata? Memang saya tahu bantuan saya ini tidak bermanfaat untuk Ibrahim, Nabi Ibrahim, cuma supaya Allah tahu saya di pihak siapa, bukan seperti kamu cuma melihat saja tapi tidak membantu kata-kata tersebut. Jadi maksudnya walaupun sedikit dan mungkin tidak bermanfaat, kata ini berusaha supaya Allah itu tahu kalau dia di pihak siapa, bukan seperti kalian yang besar-besar tapi nggak mau bantu Nabi Ibrahim. Percuma kalian, kata si Kata ini. Seminggu Nabi Ibrahim, Pak, akhirnya setelah seminggu mati apinya, keluar Nabi Ibrahim itu pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam